Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua untuk mengetahui pola reversal. Reversal itu adalah pembalikan arah ya teman-teman. Jadi di sini kita belajar bagaimana caranya kita menandai bahwa suatu tren sudah akan berbalik arah. Biasanya suatu tren yang ingin berbalik arah biasanya akan ditandai dengan suatu pola-pola candle. Nah, di sinilah perlunya ya pemahaman kita terhadap suatu perilaku price action, yaitu perilaku suatu harga yang ingin berbalik arah, yang sering disebut sebagai sudah ingin reversal. Jadi tren itu ada dua ya teman-teman. Kalau tren itu berlanjut, itu kita namakan continue. Itu dia berlanjut, umpama kayak gini trennya turun terus ya, gitu ya. Ini contoh di sini, ini turun, trennya turun. Ini namanya continue. Continue itu adalah tren itu akan meneruskan perjalanannya. Kalau dia bearish, dia akan terus bearish. Itu namanya continue atau melanjutkan. Dan kebalikan dari continue ini adalah namanya reversal. Contoh di sini ya teman-teman ya. Ini di sini tanda-tanda bahwa arah market ini sudah mulai akan reversal, yaitu kebalikan, berbalik arah gitu ya. Sering kita jumpai jika market ingin merubahkan haluannya, sering kita jumpai di dalam break action atau di chart pattern atau di pola candle, sering kita ketemu namanya head and shoulder. Apa itu head and shoulder teman-teman? Yaitu ada suatu pola candle yang ujungnya lebih tinggi dan kiri kanannya bahunya hampir sama. Contohnya di sini ya teman-teman. Kalau saya ambil contoh, ini adalah bahu kiri. Ya, lalu headnya di mana? Kepalanya di sini ya teman-teman ya. Ini kepala. Ini adalah bahu kiri, ini adalah bahu kanan ya. Ini. Nah ini, jadi ada bahu ya teman-teman. Biasanya harga mau turun, ini ada nama head and shoulder. Cuma ini namanya head and shoulder terbalik, yaitu inverted head and shoulder, yaitu head and shoulder yang polanya terbalik. Nanti kita akan cari lagi yang head and shoulder yang kepalanya di atas. Biasanya teman-teman, kalau kita menemukan candle seperti ini namanya bahwa market sudah jenuh. Nah ini, kita kasih garis panjangnya di daerah bahu kiri. Jadi kalau di sini kita lihat ini high, low, lower high, lower low. Sini lower high, lower low, lower high, lower low. Itu tandanya market itu turun. Turunnya sampai mana batasnya? Batasnya sampai sini mentok. Lalu di sini terjadi yang awalnya merah, merah, merah. Sekarang sudah mulai ada pembalikan candle. Ini namanya sudah ada tanda-tanda garis-garis reversal. Lalu yang validnya di mana? Biasanya kita akan mencari swing yang paling kiri kalau dia di daerah bawah. Kalau di daerah atas juga ya kita mencari swing yang sebelah kiri ya. Atas bawah sama ya. Kita mencari swing, yaitu kalau sini yang terendah, kita mencari swing terendah sebelumnya. Artinya di sini. Kalau ini kita kasih garis horizontal line, maka garis ini akan menembus sampai ke bahu kanan, hampir sejajar ya teman-teman. Disinilah tanda-tanda bahwa tren itu sudah mulai ingin berganti arah. Jadi buat trader-trader pemula, pelajaran-pelajaran seperti ini, yaitu chart pattern atau pola candle seperti ini, teman-teman harus pahami ya. Karena ini sangat penting. Contoh di sini, umpamanya harga sudah turun-turun, lalu kalau kita lihat sebelah kirinya sudah ada terjadi begini, lalu sebelah kanannya mulai naik. Ini teman-teman jangan sell lagi, karena trennya bukan untuk sell lagi ya. Di sini sudah ada tanda-tanda bahwa tren ini dia tidak melanjutkan continue-nya lagi. Continuation-nya sudah mulai berganti ke reversal. Nah, jadi teman-teman jangan ngotot lagi mau sell. Makanya trading itu kadang ya teman-teman
kita harus sabar. Ya ini kalau ini saya gunakan time frame H1 ya. Berarti ini setelah harga membentuk head and shoulder seperti ini, kita tunggu lagi teman-teman. Ini berapa jam nih ya. Makanya kita jangan ngotot kadang setiap hari mau trading teman-teman. Kalau teman-teman trading mau profit, ya teman-teman harus sabar ya. Jadi trading itu sebenarnya untuk orang sabar ya. Kalau kita orang yang nggak sabaran, sebenarnya nggak cocok ya untuk trading. Karena Anda tidak bisa memaksakan market ini sesuai dengan keinginan Anda. Nah, lalu kita lihat, kita kasih garis sebelah kiri, satu garis horizontal, lalu kita lihat kanannya. Biasanya kalau harga sudah mulai ada inverted head and shoulder ini, yaitu head and shoulder terbalik ini, harga sudah mulai akan naik. Naiknya di mana untuk entry point yang bagus kita? Yaitu biasanya kita akan mengambil garis di bahu kiri ini. Kita ambillah garis di bahu kiri ini sebagai entry point kita. Kalau harga naik, lalu lihat harga langsung turun ya. Arti harga akan kembali lagi ke garis sini. Di sini juga begitu ya. Setelah harga naik, dia balik lagi ke daerah ini. Disinilah kita jadikan daerah entry point. Ini paling aman. Kalau Anda entry di sini, berarti Anda dapat harga yang bagus. Nah, inilah daerah-daerah entry point kita. Karena bahu kiri dengan bahu kanan ini nggak terpaut jauh ya. Ini paling selisih berapa pip aja ya. Nah, disinilah tempat Anda untuk entry. Entry apa? Yaitu entry buy. Setelah kita entry buy, harga naik ke sini. Kalau kita lihat ini berapa pip ya teman-teman ya. Kalau dapat di swing ini, lumayan loh teman-teman, bisa 300 pip. Ini di gold ya teman-teman ya. Jadi banyak contoh-contoh saya bikin gold. Lalu teman-teman lihat di sini ya. Setelah harga naik, harga turun lagi. Kalau di sini kita akan mengambil bahu kiri kita ini sebagai patokannya nanti. Ini ya, kita kasih garis. Nah ini, bahu kiri dengan bahu kanan hampir sebaris. Inilah yang sebenarnya dinamakan head and shoulder itu. Kiri, kepala, bahu kanan. Lihat harganya. Ini kalau harga turunnya setelah dia tersentuh di daerah ini namanya biasanya ini dinamakan fake breakout atau biasanya fake code atau fake key. Artinya di sini terjadi suatu sinyal bohong. Harusnya di sini kita entry ya teman-teman ya. Kita sell di sini kan. Di daerah ini kita sell ya teman-teman. Karena harga akan balik ke sini. Harga balik ke sini atau di sini kita sell. Tadi ya, karena kita sell di sini ya teman-teman. Ke daerah ini kan kita sell. Karena kan bahu kirinya di sini. Lalu naik, turun. Nah, di sini kan kita sell. Jadi kan sell kan lumayan, dapat berapa pip. Lalu di sini harga datang lagi. Sebenarnya kita bisa sell di sini. Kalau harga di sini ya teman-teman, bahu kiri, lalu kan harga membuat lower low di sini. Ini harga akan retest. Jadi di sini namanya quick retest. Retestnya lebih cepat. Karena jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ini lebih kecil ya. Dari swing ini ke swing tengah ini lebih kecil. Kalau saya kasih bikin tanda gitu ya di sini teman-teman ya. Nah, ini. Dari swing kiri ke tengah ini jaraknya lebih besar daripada yang di kiri ini. Sedangkan kalau di sini datangnya ini lebih lama. Jadi kalau di sini kita namanya harga quick retest. Yaitu dia lebih cepat ya, retestnya lebih cepat. Sedangkan kalau di sini ini namanya lat retest. Dia retestnya agak lama, agak telat gitu ya. Jadi teman-teman sering ya tipu muslihat daripada bandar. Jika semua orang kan melihat ada pola head and shoulder, orang pasti kebanyakan ngambil sell di sini. Ya kan? Jadi bagi big guy, bagi big boy, mereka selalu memantau bahwa di mana posisi sell kita. Biasanya kalau kita ambil sell di sini,
pasti stop loss kita taruh ya agak tinggi dikit lah, mungkin 50 pip gitu ya. Ya, lihat di sini ya. Ini big guy sebenarnya market maker, mereka tahu bahwa di sini ada batas stop loss kita. Mereka sengaja naikkan satu candle besar dulu untuk menjemput stop loss kita. Setelah stop loss kita ini terjemput, dia baru turun. Kenapa? Kita harus sering melihat ya teman-teman ya. Apabila di candle-candle ini ada garis-garis resisten yang sejajar begini ya, sering market akan membuat fake out dulu. Fake out itu adalah suatu ya breakout palsu gitu, kayak semacam false break gitu. Dia break tapi palsu. Biasanya kalau break kan candle berikutnya kan harus biru, harus naik terus kan, itu baru benar breakout. Tapi ini namanya fake out, yaitu dia hanya false break aja, break palsu namanya. Kenapa? Karena di sini bandar mengincar stop loss kita yang ada di atas. Biasa kita kan sell di sini, pasti stop loss kita ya taruh daerah paling-paling taruh daerah ini gitu ya. Nah, ini bandar langsung hajar, ambil stop loss kita ya, lalu turun. Setelah stop loss kita diambil, kebanyakan orang pikir ini harga akan berlanjut. Orang ramai-ramai akan buy lagi di daerah ini, akan buy di daerah ini, lalu meletakkan stop lossnya di daerah sini, ya kan? Kalau kita buy di sini, stop loss kita taruh daerah bawah ini. Jadi di sini sebenarnya bandar ingin ngambil semua stop loss kita. Setelah stop loss kita dimakan semua, barulah benar-benar ada 2 candle turun. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, jika kita menemukan candle-candle seperti ini, teman-teman hati-hati apabila ada menemukan daerah-daerah resisten yang sejajar. Ini ada 2 ya, sejajar. Biasanya sering akan terjadi seperti ini. Mungkin itu saja ya penjelasan saya tentang head and shoulder untuk video kali ini. Jadi jika teman-teman newbie menemukan pola-pola head and shoulder, hati-hati ya. Jangan Anda ngotot lagi. Ya kalau seperti ini jangan sell lagi. Tunggu pembalikan arah. Dan lalu harus sabar. Kapan kita akan entry? Tunggulah candlenya balik dulu ke daerah shoulder kiri ini. Kita di level itu baru ambil buy. Cukup sekian ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video yang saya buat ini dan di-sharekan ke teman-teman yang membutuhkannya. Semoga teman-teman ya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup sekian dan terima kasih ya.